Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Insyaallah pada siang hari ini kita masuk materi definisi tauhid dan macam-macamnya. Maka sebelum kita masuk ke macam-macam tauhid, kita perlu mengetahui apa definisi dari tauhid itu sendiri. Tauhid, kata tauhid diambil dari masdar wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengisahkan sesuatu atau menyendirikannya, menjadikan suatu hal tersebut itu satu-satunya. Contohnya adalah ketika seseorang ada yang mengatakan tidak boleh seorang pun yang ada di dalam masjid ini untuk keluar kecuali faza misalnya. Maka di sini faza disendirikan, artinya satu-satunya orang yang boleh keluar dari masjid ini ya cuman faza, yang lainnya tidak boleh. Sehingga tauhid ini memberikan konsekuensi kepada seseorang untuk mengisahkannya. Artinya ketika menduakan sesuatu, orang tersebut itu tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Contohnya, ketika di dalam hatinya ada selain nama istrinya, maka berarti dia tidak menjadikan di dalam hatinya itu satu-satunya perempuan yang dia cintai bukan hanya istrinya, ada perempuan yang lain. Kalau antum, saya yakin di hati antum itu satu-satunya perempuan yang ada di hati antum itu cuma ibu antum, karena antum belum nikah semua. Kecuali kalau memang antum sudah menikah, mungkin di dalam hati antum ada dua perempuan, satu ibu antum, satu istri. Makanya terkadang ketika orang yang nikah istrinya satu, dia mengatakan ana muwahhid, saya satu. Maksudnya dalam hati saya itu ya cuma ada istri saya. Saya orang yang tidak mau poligami katanya. Tapi kadang orang yang nggak mau poligami itu bukan nggak mau, cuma takut. Ya kalau biasanya orang-orang yang mau ciri-ciri orang poligami itu nggak suka koar-koar. Kalau koar-koar muwahhid, kadang dia memang bukan nggak ada niat, memang nggak berani. Kalau dia berani, tapi dia nggak pengen poligami, nggak usah bilang-bilang, karena kan ada sebuah peribahasa, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau suka keluar-keluar itu insya Allah nggak kejadian, kecuali memang trik dari seorang suami biar dapat izin nikah kedua dari istrinya.
Antum nanti kalau udah nikah antum tahu nanti trik-trik. Tapi bukan berarti di sini akan mengajarkan antum untuk nikah lagi. Nikah lagi termasuk gajinya berat sekalian. Nah, ini pengertian tauhid dari segi bahasa. Artinya dia menyendirikan, menjadikan satu-satunya. Adapun menurut istilah, menurut syariat, maka tauhid ini adalah seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Rububiyah ini adalah af'alullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghidupkan, memberi rezeki dan lain sebagainya. Dan mentauhidkan Allah dalam perkara uluhiyah, kemudian asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang menjadi pertanyaan di benak kita. Ada pertanyaan di benak kita, di pikiran kita. Loh, tauhid itu kan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok ada tauhid 3 macam? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Kenapa kok bisa ada tauhid 3 macam? Sejatinya tauhid itu tidak boleh dibagi. Ya namanya esa, namanya satu ya harus satu. Kenapa kok tauhid bisa menjadi 3? Tauhid bisa menjadi 3 karena sebab adalah kaum musyrikin, orang kafir Quraisy. Sejatinya mereka yang membagi tauhid itu menjadi 3. Dan dahulu kala orang tidak ada yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak diutusnya Nabi Adam sampai 10 kurun. 10 kurun itu berarti berapa? 10 kurun, 10 generasi. Ya kalau satu generasi biasanya dihitung 1 abad. Karena satu generasi itu sekitar 1 abad. Jadi sekitar 10 abad. Nah, sekitar 10 abad tidak ada orang sejak Nabi Adam sampai 10 abad setelahnya itu tidak ada orang yang melakukan kesyirikan. Akhirnya setelah 10 abad ini orang musyrikin, mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, juga menyembah patungnya. Seperti kisahnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu menjadikan orang-orang saleh di antara mereka sebagai sesembahan. Awalnya memang hanya dijadikan pajangan, biar ingat ketika lihat fotonya kita ingat bahwasanya ini adalah orang yang berjasa kepada kita dulu, berjasa kepada kita, nenek moyang kita. Kita perlu ingat dengan jasa-jasa para orang yang telah berjasa kepada kita. Awalnya seperti itu, hanya menjadi pajangan. Lambat laun akhirnya kaumnya Nabi Nuh awalnya cuma mengagungkan, cuma mengingat, kemudian lama-lama mengagungkan, lama-lama menyembah dan meminta kepada orang-orang soleh tersebut. Siapa namanya? Waddan, wala Suwa'an, wala Ya'uqa, wala Nasr. Itu nama-nama orang-orang soleh di kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan insya Allah nanti di pembahasan sejarah kesyirikan insya Allah akan dibahas. Nah, karena mereka itu mensekutukan Allah, menyembah Allah juga menyembah berhala, kemudian orang-orang soleh minta rezeki kepada Allah juga minta rezeki kepada orang-orang soleh, sehingga akhirnya perlu ada pembagian tauhid. Tauhid itu menjadi 3, yang notabene tauhid ini menjadi satu kesatuan. Dalilnya adalah
wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan ada di antara mereka, sebagian besar di antara mereka, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lain. Maka ini dikatakan ketika seseorang menyembah Allah, minta kepada Allah, juga minta kepada patung atau minta kepada arwah gaib, sejatinya orang tersebut itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ayat tersebut, pada surat Yusuf ayat 106, menunjukkan terjadi permasalahan, terjadi perpecahan di kaum zaman dahulu. Dan inilah yang menjadi titik mula awal terpecahnya tauhid. Karena tauhid mereka sejatinya rusak dalam perkara tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Mereka tetap meyakini Allah yang memberi rezeki, tapi mintanya kepada selain Allah juga. Minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Sehingga tauhid tadi terbagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang maknanya tauhid rububiyah ini adalah tauhidullah bi af'alihi. Seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan. Kemudian apalagi? Allah yang mengatur kehidupan umat manusia ini. Itu tercakup dalam tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah yaitu af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tauhid rububiyah ini, ketika seseorang mencampur adukan, meminta kepada selain Allah, maka sejatinya dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah ini memberikan konsekuensi bahwasannya af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada unsur campur tangan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyendiri, Allah esa dalam perbuatannya. Tidak boleh diduakan. Maka ada sebuah poros dalam tauhid rububiyah ini. Ada 3 poros pokok dalam tauhid rububiyah ini yang menjadikan pokok sesuatu, pokok hal yang paling inti dari tauhid rububiyah, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan al-khalqu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada di bumi ini, yang awalnya tidak ada menjadi ada. Manusia yang dulunya tidak ada menjadi ada. Hewan-hewan yang dulunya di muka bumi ini tidak ada. Karena dulu bumi awal mulanya itu siapa yang menghuni? Bumi. Awal mula. Sebelum manusia itu sudah ada jin, hewan, tumbuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari apa? Allah menciptakan Adam dari apa? Tanah. Dari tanah liat, tapi bukan tanah yang seperti antum lihat itu. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Allah menciptakan kita dari apa? Air mani. Nah, jangan sampai salah, karena terkadang orang mengatakan manusia itu, kita itu diciptakan dari tanah. Asal mulanya iya. Kan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian dari Nabi Adam Allah menciptakan Hawa. Itu diciptakan dari mana?
dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling bengkok. Maka memang perempuan itu sepintar apapun tetap bengkok. Harus sabar. Kalau antum nikah punya istri harus sabar. Antum mau cari istri yang paling solihah, sesolihah apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, ya tetap bengkok. Karena memang sudah kodratnya. Nah, karena sudah kodratnya, kita perlu menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah. Terima. Jadi kalau lihat istri salah ya senyumin aja. Itu memang sudah kodratnya. Antum kalau bahas ini belum cocok. Nanti antum kebelet nikah. Karena kebelet nikahnya enggak kesampaian, nanti sakit antum. Ya enggak Bayu? Bayu habis sakit. Semoga cepat sembuh. Masih agak pucat. Nah, yang kedua, poros kedua dalam tauhid rububiyah. Yang pertama adalah al-khalqu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Kemudian poros kedua adalah al-milku, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya zat yang memiliki alam semesta ini. Semuanya, baik di bumi, di langit, di tata surya, di planet, dimanapun, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta semua ini dan segala isinya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan al-milku, kepemilikan, satu-satunya yang memiliki. Jadi ketika antum mendapatkan nikmat, selayaknya seorang hamba senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Karena sejatinya yang kita dapatkan itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Betapa banyak orang pintar, orang cerdas, tapi apa? Enggak kaya-kaya. Ya antum bisa lihat nanti. Mungkin ada di antara antum dulu ketika sekolah SD, SMP, SMA, rankingnya biasa aja, pas-pasan. Tapi ada teman antum ranking 1 terus. Tiba-tiba antum jadi bos Pertamina, teman antum jadi bawahan antum, pegawai antum. Mungkin enggak? Padahal dia ranking 1, mungkin enggak? Mungkin. Nah, makanya kalau konsepnya Qarun, innama utitu hada min ilmin indi, sesungguhnya aku dapat kekayaan ini karena aku pintar. Enggak. Dibantah. Betapa banyak orang pintar. Nah, harusnya kan secara logika orang pintar, orang cerdas, harusnya kan namanya orang pintar cari duit gampang ya. Tapi betapa banyak orang cerdas, juara 1, juara umum setiap tahun, nggak kaya. Tapi yang biasa-biasa jadi atasannya. Makanya seseorang tidak boleh menyombongkan dirinya, menisbatkan setiap apa yang dia dapat kepada dirinya. Itu nggak boleh. Itu tidak boleh. Karena sejatinya semua yang didapat oleh manusia itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sumber asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, poros ketiga tauhid rububiyah adalah at-tadbir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini. Alam semesta ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh aneh ketika seseorang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidupnya, tapi dia kurang percaya dengan Allah. Sedangkan ketika seseorang misalnya naik pesawat, naik kapal, naik bis, dia percaya dengan pilotnya. Padahal
Antum kenal nggak sama pilotnya? Enggak. Antum nggak kenal sama pilotnya. Pilotnya siapa juga kadang ketika diumumin siapa nggak kenal. Gua kagak kenal. Tapi ketika seseorang naik pesawat dengan tenang, anteng, percaya, insya Allah selamat, yakin gitu. Padahal nggak kenal kepada pilotnya, kopilotnya juga nggak kenal, pramugarinya juga nggak kenal. Pramugari juga bukan tetangga antum. Tapi orang ketika naik pesawat tenang. Tapi anehnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal manusia itu kan umumnya itu mengakui yang menciptakan alam semesta ini, yang memiliki, yang mengatur itu Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harusnya kita lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga sebagai bantahan untuk teori Big Bang. Antum pernah dengar teori Big Bang? Belum pernah antum? Alhamdulillah. Antum tidak terkontaminasi dengan teori yang ngaco. Teori Big Bang mengatakan bahwasanya alam semesta ini terjadi karena kebetulan. Ada yang mengatakan kebetulan, ada yang mengatakan karena jadi benda-benda langit itu saling bertabrakan. Dari yang pecahan-pecahan itu nanti akhirnya menjadi bumi. Kalau seandainya bumi ini diciptakan karena kebetulan, namanya kebetulan itu kan nggak sengaja ya, harusnya kan mirip semua. Kenapa Rosid dengan Farel itu beda? Coba tuh, sama nggak? Gantengan mana? Gantengan Rosid, alhamdulillah. Farel nggak usah berkecil hati lah, karena Farel itu nggak buat dibanding-bandingin. Nah kalau misalnya karena kebetulan ya harusnya sama gitu. Buktinya antum suku Jawa dengan suku Sumatera beda, Sumatera dengan Papua beda, Sumatera dengan Kalimantan mukanya beda. Antum kan ya Sumatera, antum Kalimantan, Sulawesi ya, Sulawesi ini Jawa, lengkap ini. Sumatera tinggal berarti tahun depan nyari santri Papua sama Nusa Tenggara sama Bali. Iya kan, Sumatera udah, Jawa udah, Kalimantan, Sulawesi. Nanti untuk yang dari Papua, kemudian Nusa Tenggara, Bali, antum diprioritaskan. Biar lengkap nanti santrinya. Itu menunjukkan beda gitu loh, beda, macam-macam beda. Namanya kebetulan kan harusnya sama. Kemudian itu pertama. Kedua, kalau namanya kebetulan, kenapa di muka bumi ini ada apel, ada stroberi, ada jeruk, ada mangga, ada alpukat, macam-macam loh buahnya, ada durian. Namanya kebetulan kan harusnya nggak sengaja ya. Tapi itu kok bisa macam-macam? Hanya ini nggak tepat, teori seperti ini tidak tepat. Ini menunjukkan apa? Bumi ini sudah ada yang mengatur gitu, sudah ada yang mengatur, semuanya sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian canggih. Maka tidak masuk akal ketika seseorang tidak mengakui tentang adanya ketuhanan. Dia tidak mengaku bahwasanya, dia tidak meyakini di dunia ini nggak ada. Dia nggak, misalnya ateis, nggak menyembah kepada satu Tuhan pun. Itu sebuah teori yang nggak masuk akal. Kan nggak mungkin antum naik pesawatnya nggak ada pilot, nggak ada kopilot, tapi pesawatnya bisa terbang, landing, take off dengan aman, tenang, damai, sejahtera. Antum sampai tujuan. Antum naiknya di Jogja, turunnya di Samarinda. Ternyata pesawatnya nggak punya pilot, mungkin nggak? Nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya ternyata ketika di awan itu terjadi misalnya tabrakan dengan awan sehingga goyang, atau ketika antum misalnya naik kapal
Antum misalnya naik kapal dari Jawa ke Papua, kan kapalnya kan 7 hari sekali ya. Masya Allah, perjuangan yang luar biasa. Ternyata di tengah lautan ada ombak. Nah, kapalnya ternyata tidak memiliki seorang nahkoda. Mungkin nggak kapal itu selamat? Nggak mungkin. Lawang kapal ketika punya nahkoda, tapi nahkodanya nggak jago, selamat aja belum tentu, apalagi kalau nggak punya nahkoda. Maka ini tidak masuk akal. Maka sejatinya inilah poros tauhid rububiyah seseorang terporos menjadi 3. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khalqu, Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan. Kemudian al-milku, Allah satu-satunya zat yang memiliki alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sisi lini kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwasanya perkara menciptakan dan memerintahkan itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Hak Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak bisa diduakan. Apa? Menciptakan dan memerintahkan. Itu Allah, haknya Allah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur. Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, Allah Subhanahu wa taala al-malik, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Namanya pemilik, mau mengatur bagaimanapun, mau bagaimanapun kepemilikannya itu bebas. Misalnya antum punya motor antum mau antum modif ceper kah, mau antum ganti ban depan taruh belakang, ban belakang taruh depan, itu hak antum. Beda kalau misalnya itu motornya tetangga antum, boleh nggak? Nah, makanya masalah menciptakan dan memerintahkan itu adalah hak otoritas Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala satu. Nggak boleh seorang ada meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah, ada yang bisa menciptakan manusia selain Allah. Nggak boleh. Atau ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Nggak boleh. Begitu juga kita tidak boleh meyakini bos kita itu sebagai pemberi rezeki kita, walaupun antum digaji. Tapi itu yang berikan rezeki antum bukan bos antum. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bos antum kan rezekinya dari Allah. Maka ketika seseorang misalnya bos kita memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, nggak boleh kita taat. Haram hukumnya. Loh, nanti gaji saya dipotong, tenang, gaji antum dipotong ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas rezeki antum nggak akan Allah potong. Itu ketika misalnya diperintahkan atau hal-hal yang maksiat. Allah taala alam. Kemudian macam kedua yaitu tauhid uluhiyah, atau yang dinamakan dengan tauhid ilahiyah atau tauhid ibadah. Artinya tauhid uluhiyah ini adalah af'alu siapa? Perbuatan siapa? Af'alul ibad, perbuatan seorang hamba. Nah, apa perbuatan seorang hamba? Tadi kan Allah af'alullah, Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah yang memberi rezeki. Maka satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi, kita sembah, kita meminta. Seorang hamba ketika meminta ya kepada Allah, af'alul ibad. Perbuatan hamba meminta kepada Allah, menyembah kepada Allah, curhat kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Maka ini yang menjadi titik
permasalahan antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy zamannya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir Quraisy itu meyakini Allah yang memberi rezeki. Cuman apa? Mereka minta juga kepada selain Allah, minta kepada patung, minta kepada dukun, minta kepada ini dan lain sebagainya. Makanya terkadang ketika kita jangan ini, nggak usah bahas masalah syirik. Ya kalau nggak boleh bahas masalah syirik ya Rasulullah SAW dibahas ya itu titik perpecahan antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy yaitu. Buktinya apa? Orang kafir Quraisy itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka? Buktinya masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya bukti paling nyata. Ketika perang Badar, Abu Jahal ketika mau berperang melawan Rasulullah SAW di perang Badar, apa doanya Abu Jahal kepada Allah? Ya Allah, ayyuna aqta'u lirahimina. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku siapakah di antara kami berdua yang lebih memutuskan hubungan kerabat. Karena sejak adanya Muhammad, suami dengan istri cerai, bapak dengan anak gak akur, kakak dengan adik gak akur. Makanya Abu Jahal berdoa, dan akhirnya apa? Allah kabulkan. Siapakah di antara mereka yang lebih memutuskan? Yang kerok masalahnya siapa? Abu Jahal. Dan masih banyak bukti-bukti tentang bahwasanya orang kafir itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya wa idza jara fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka sedang berada di atas kapal, yang mana kapal tersebut terombang-ambing karena adanya badai, adanya ombak. Da'allah mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrikin tadi itu doa kepada Allah Subhanahu, ya Allah selamatkanlah kami. Falamma anjana apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka kembali lagi kepada awal mula kesyirikannya, balik lagi nyembah patung lagi, nyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi ketika kena musibah lagi punya masalah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika aman, damai, sejahtera, mereka enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang tauhid uluhiyah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa ikhwas sekalian? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Surat Ad-Dariyat ya, bukan surat An-Nas. Ini surat Ad-Dariyat, bukan surat An-Nas. Maka dari ayat ini menjelaskan bahwasanya sejatinya yang syariat bebankan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya manusia saja. Jin itu juga dibebani syariat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Yaitu Rasulullah SAW pernah diutus kepada segolongan jin. Dan jin itu ada yang datang kepada Rasulullah SAW mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Nah tempatnya itu sekarang dikenal dengan Mahbas Jin. Di Mekah ada daerah namanya Mahbas Jin. Konon katanya di situ dulu adalah jin kepada Rasulullah SAW di situ, dengerin dakwah, dengerin ceramahnya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian mereka setelah mendengarkan dakwah Nabi Muhammad, mereka pulang mendakwahkan kepada jin yang lain. Nah, ini lebih detailnya bisa dicek di tafsir surat Al-Jin juz 29. Maka ketika jin itu juga dibebani syariat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka jin itu juga akan menerima balasan kelak di akhirat, baik di dunia dan juga balasan di akhirat. Ada jin yang masuk surga, ada juga jin yang masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun kaum jin yang menyimpang, tidak mau beriman kepada Allah, mentaati Allah, tidak mau mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mereka menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, maka mereka akan menjadi kayu api neraka, bahan api neraka. Wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Tadi kalau dia ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, artinya jin itu ada yang masuk neraka. Wa alaw istaqamu, dan seandainya jikalau mereka mau istiqomah, mau taat kepada Allah dan Rasulnya, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kelak jin tersebut akan mendapatkan minuman ketika di surga. Ya, makanya jin itu ada yang macam-macam. Ada berbagai macam aliran jin. Ada jin yang saleh, ada juga jin yang toleh, ada jin yang fajir. Begitu juga dengan manusia. Manusia ada yang saleh, ada yang enggak saleh. Ada yang rajin sholat, ada yang malas. Ada yang menyembah Allah, ada yang kafir. Jin juga seperti itu. Dan juga jin ada laki-laki, ada perempuan. Ada mukmin, ada kafir, dan berbagai macam aliran. Cuman ketika ditanya, kalau jin itu apakah menikah? Ya, wallahu ta'ala a'lam, saya tidak tahu. Soalnya ketika jin nikah saya nggak diundang. Iya. Kecuali kalau jinnya nikah undang, itu kita tahu. Ini adalah dalil pertama tentang tauhid uluhiyah. Adapun dalil kedua tentang tauhid uluhiyah adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Artinya seseorang dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil ketiga, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illallah ana fa'budun. Dan kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yang mana rasul tersebut telah diwahyukan, hendaklah kalian wahai manusia, segenap manusia, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Artinya seseorang dilarang menyembah selain Allah. Gak boleh minta-minta kepada selain Allah, minta kepada Ratu Pantai Selatan, kemudian minta kepada kuburan, minta kepada pohon-pohon keramat. Itu tidak boleh. Karena dulu orang kafir Quraisy juga seperti itu. Mereka minta kepada kuburan, minta kepada patung-patung. Sehingga Rasulullah SAW mendakwahkan kepada mereka, hendaklah kalian mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Adapun macam tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu seorang mukmin, seorang yang mengaku beragama Islam, dia mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ataupun sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bagi Allah dalam hadis-hadis.
Yang mana sifat-sifat ini yang ditetapkan ini, sifat-sifat tersebut itu adalah kesempurnaannya itu mutlak. Dan seseorang tidak boleh takyif dan tidak boleh tamsil serta tidak boleh tahrif dan tidak boleh taktil. Apa arti takyif? Takyif itu adalah membagaimanakan. Contohnya, seseorang menentukan fisik Allah Subhanahu wa taala secara spesifik. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Kemudian ada seseorang mengatakan tangan Allah itu begini dan begitu. Maka ini dilarang. Maka tugas kita hanya mengimani Allah memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan. Wa qalatil yahudu wan nasara apa? Nahnu abna'ullah. Orang Yahudi dan Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya kami anak Allah. Dan ada yang mengatakan tentang ayat Allah memiliki orang orang-orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu yadullahi maghlulah. Allah Subhanahu wa taala membantah. Qullat aydihim walu'inu bima kanu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terikat. Tangan Allah ini begini dan begitu. Allah Subhanahu wa taala membantah. Tangan Allah itu tidak terikat. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Seorang hamba berdoa kepada Allah, Allah kabulkan insyaallah. Jadi nggak usah khawatir, pasti insyaallah Allah kabulkan permintaan antum. Bisa jadi sekarang, nanti, atau Allah ganti dengan yang semisal, atau Allah simpan di kelak kita bisa menerimanya ketika di akhirat. Ini yang pertama, takyif itu membagaimanakan sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang muslim tidak boleh tamsil. Tamsil itu adalah menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyerupakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Seperti contohnya ada orang yang mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Naudzubillah min dzalik. Seperti ini tidak boleh. Lawang tangan manusia satu dengan yang lain saja berbeda, apalagi tangan Allah. Maka tugas kita hanya mengimani Allah memiliki tangan. Gak boleh membagaimanakan, gak boleh seseorang menyamakan tangan Allah dengan makhluknya. Ini adalah tamsil yang dilarang. Kemudian yang ketiga, seseorang juga tidak boleh tahrif. Tahrif ini adalah mengubah atau memalingkan sifat Allah dari makna aslinya. Contohnya, seseorang mengubah makna istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kemudian ada orang yang menafsirkan makna di sini bukan istawa, tapi istawla. Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta. Lalu bedanya apa? Allah menguasai alam semesta sudah sejak dulu. Ya kalau misalnya semastawa alal as, Allah menguasai alam semesta sudah sejak dulu. Jadi tidak perlu diulangi lagi. Maka istawa ini yang kita tafsirkan ya sesuai maknanya. Allah bersemayam di atas arsy. Entah bagaimana bersemayamnya, kita tidak boleh mentakyif, tidak boleh menyerupakan Allah bersemayam itu seperti ini dan seperti itu, nggak boleh. Dan tidak boleh juga terkadang orang maksudnya seperti tabarakalladzi biyadihil mulku. Dalam surat Al-Mulk ada orang yang mentahrif, memalingkan makna tangan Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi, segala rahmat, berkah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi biyadihi, yang di tangannya al-mulku, kekuasaan. Kemudian datang orang memalingkan makna tangan Allah ini bukan dengan tangan, bukan tangan hakikat, tapi dengan
Allah Subhanahu wa taala kepemilikan. Allah Subhanahu wa taala memimpin. Kalau memimpin berarti dulunya enggak jadi pemimpin. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika seorang memalingkan makna yang hakikat menjadi makna yang bias, berusaha menafsirkan tidak sesuai dengan tafsir para ulama, yang ada malah apa? Maknanya ngaco. Bahkan mohon maaf, di sebagian Al-Qur'an mushaf, di mushaf terjemahan itu di surat Al-Mulk terjemahannya tidak tepat. Bukan ditulis tangan tapi dengan kekuasaan. Kalau kekuasaan ya artinya sebelumnya tidak menguasai. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menguasai sejak azali dan abadi. Sejak dulu dan abadi sampai kapanpun. Ini yang ketiga, yaitu seseorang dilarang untuk tahrif. Pertama, takyif, dilarang untuk membagaimanakan. Kemudian dilarang untuk tamsil, menyerupakan. Kemudian yang ketiga, tahrif, yaitu memalingkan makna asli kepada makna yang tidak tepat. Kemudian yang keempat, seseorang dilarang dalam asma dan sifat Allah, yaitu taktil, menolak atau meniadakan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya sebagian sekte itu mengatakan pertamanya mereka Allah itu tidak memiliki tangan. Kalau Allah memiliki tangan, akhirnya ditakrif. Ini bukan tangan hakikat tapi kekuasaan. Ternyata ketika ditafsirkan kekuasaan ini nggak tepat. Akhirnya apa? Mereka taktil. Allah nggak punya tangan. Makanya kan semakin ngaco. Pertama takyif, tamsil, kemudian tahrif, kemudian taktil. Semakin lama semakin ngaco. Maka ketika datang dalil dari Al-Quran, ya sudah, kita imani saja. Tentang asma dan sifat Allah kita imani. Entah bagaimana, seperti apa, nanti gimana, ya sudah kita imani. Tugas kita hanya mengimani. Karena ilmu manusia sejatinya itu sedikit, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Gampangannya, banyak di masyarakat kita itu namanya sama tapi hakikatnya beda. Sama-sama seseorang menyebutnya A misalnya, tapi menurut misalnya di kota, di daerah lain bukan A. Misalnya orang Jawa ketika nyebut bola itu nyebut bola yang disepak untuk main bola itu namanya bola. Konon katanya kalau tidak salah di Sulawesi, di Makassar atau mana gitu. Kalau seseorang menyebut bola, itu bukan bola yang disepak, tapi apa? Rumah. Saya kurang tahu itu daerah mana. Ada yang mengatakan begitu, bola. Bola itu artinya rumah. Ini di kehidupan hidup kita bermasyarakat saja, itu banyak kok sama-sama pengucapannya sama tapi maknanya beda. Ini ilmu manusia, apalagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah tugas kita mengimani. Gak bisa misalnya orang ngeyel, bola itu ya bola, orang Jawa ngeyel sama orang Sulawesi. Wah bola itu ya bola, masa bola rumah. Ya antum ya dikatakan antum bodoh. Jangankan beda suku ya, sama-sama suku Jawa. Misalnya orang Solo dan orang Jogja, nyebut enak. Tapi kalau orang Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, ngomong enak itu nggak cukup enak. Enak. Kalau kita kan ya enak gitu. Gimana rasanya enak? Kalau orang Jawa Timur, gimana rasanya? Enak gitu. Maknanya sama, tapi apa? Hurufnya beda. Maka seperti itu ya. Makanya dalam asar hadis, nas-nas yang datang kepada kita sudah kita imani tentang sifat dan nama dan sifat Allah, sudah kita imani, kita percaya. Nggak bisa orang orang Jogja sama Solo ngeyel sama orang Jawa Timur sama Surabaya. Apa?
Ngapain kamu ngomongin enak aja cukup kok. Gak usah ku enak rek gitu. Gak usah ngomong ku enak. Udah enak cukup. Ribut nanti. Gak selesai. Ya karena mereka nyebutnya seperti ini ya sudah. Terus percaya aja. Nah ini tentang definisi dan makna tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Adapun dalil tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah dalil yang pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Allah melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah itu beda dengan makhluknya. Tidak sama dan kita tidak boleh membagaimanakan pendengaran Allah, penglihatan Allah seperti ini dan seperti itu, nggak boleh. Atau misalnya maksudnya mendengar itu bukan mendengar. Maksudnya melihat itu bukan melihat. Atau malah naudzubillahi min dzalik, seperti sebagian sekte ada yang mengatakan Allahu basirun bila basar. Allah itu bisa melihat tapi nggak mau lihat. Atau Allah basirun bila basar, Allah itu melihat bila basar tanpa penglihatan. Ya gimana gitu loh. Bisa melihat tapi tanpa penglihatan, bisa mendengar tanpa pendengaran. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya yang terjadi apa? Taktil. Ditolak semua sifat-sifat Allah. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu dia. Kemudian dalil yang kedua, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayazawna ma kanu ya'malun. Sesungguhnya hanya milik Allah lah Subhanahu wa ta'ala asmaul husna, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berusaha memalingkan makna nama Allah dan sifatnya kepada makna yang lain, kemudian berusaha menyimpang dengan mentaktil, mengosongkan, menolak, meniadakan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya mereka akan mendapatkan sayuzawna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Maka masalah asma dan sifat Allah, nama dan sifat Allah, tugas kita hanya mengimani dan mempercayai. Dah itu. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Kami dengar dan kami pikir-pikir. Dan itu umumnya nas syariat, ketika diperintahkan ya kita taat, nggak usah mikir-mikir. Hukumnya halal ya halal, haram ya haram, wajib ya wajib, wajib haram ditinggalkan. Ketika haram tidak boleh dikerjakan, begitu. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhol, ada pertanyaan? Ustaz, saya mau tanya Ustaz, masih bingung kalau para habib itu nasabnya nyambung ke Rasul apa ke Ali? Sebenarnya yang dikatakan dengan para habaib itu yang dimaksud itu nasabnya nyambung kepada Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW sendiri tidak memiliki anak laki-laki sampai tua. Karena anak Rasulullah SAW itu ya 2 tahun, masih kecil, sudah meninggal. Abdullah, Qasim, kemudian siapa? Ibrahim. Itu masih kecil-kecil semua sudah meninggal. Sehingga ketika dikatakan ahlul bait, habaib, yang dimaksud adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib nasabnya nyambung kepada Rasulullah, ketemu di Abdul Muthalib. Makanya para ulama mengatakan ahlul bait itu siapa? Ahlul bait itu yang ya keluarganya Ja'far, keluarganya Ali, dan keluarganya siapa? Keluarganya siapa? Nah,
Ini tugas bagi antum. Jadi Abu Thalib itu memiliki 3 anak laki-laki, Ali, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan 1 PR buat antum. Antum bisa tanya kepada Ustadz misalnya ketika habis ini kan ada khutbah Jumat, Ustadz Wira, antum tanya Ustadz Wira, Ustadz Ahlul Bait itu maksud siapa? Ustadz Wira kan insya Allah beliau pakar sejarah, pakar sirah. Antum bisa tanya, Ustadz Ahlul Bait yang dimaksud siapa? Ali, Ja'far, satunya. Nah, antum tanyakan. Nah, jadi yang dimaksud habaib atau Ahlul Bait itu nyambung nasabnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki yang sampai dewasa. Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.